Oh, selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Pada siang ini, acara IPO Hunter akan membahas dua IPO ya, yaitu yang pertama adalah PT Das Bara Lestari, kode sahamnya DAAZ, dan kemudian yang kedua adalah PT Newport Marine Services, ya, kodenya BOAT. Sebelumnya saya minta izin untuk share materi ya. Jadi ke Pak Budi tolong dijadikan host. Saya coba sekali lagi. Sudah kelihatan Pak Budi. Halo Pak Budi. Pak Budi tolong dibantu. Sudah kelihatan. Sudah ya. PT Das Bara Lestari ya dengan kode DAAZ. Jadwal IPO ya, masa penawaran umum 21 November sampai 7 November 2024. Tanggal pencatatan listing di Bursa Efek Indonesia tanggal 11 November 2024. Sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan sekaligus penjamin emisi efek adalah PT Henan Putire Sekuritas ya, dengan kesanggupan penuh full komitmen. DAS adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar ya. Jadi ini bukan manufaktur tapi pedagang ya, trading, yaitu logam, biji logam, dan penyedia jasa aktivitas perusahaan holding. Das ini mau menawarkan saham baru sebanyak 300 juta lembar atau 15,02%, nominal Rp100 per lembar, harga penawaran Rp835 sampai Rp900 per lembar. Sehingga dana yang akan diraup maksimal 270 miliar rupiah ya. Struktur permodalan sebelum IPO sebagai berikut ya. Pak Jainal Abidinsyah 20% kepemilikan, Irawan Sastro Tanoyo 15%, Erwin Sutanto 15%, PT Das Nusantara Abadi 50%. Jadi sebagai pemegang saham pengendali di PT ini adalah PT Das Nusantara Abadi ya, dengan kepemilikan sebesar 50%. Komposisi pemegang saham setelah IPO masuk masyarakat ini ya 300 juta lembar atau 15% ya, sehingga jumlah lembar saham yang ditempatkan dan store penuh setelah IPO sebesar 1.997 juta lembar ya. Ini ya rencana penggunaan dana 33% akan digunakan sebagai berikut. 99% ya untuk pembelian biji nikel. Jadi dia itu trading ya, beli untuk dijual lagi ya. Biji nikel itu dia membeli dari dua penjual yaitu PT Gap Nikel, ini pihak ketiga, dan PT Nusantara Persada Tama Mandiri ini pihak afiliasi ya, di mana selama ini pembelian dari Nusa Jaya ini dominan ya 70% ya perusahaan afiliasi, sedangkan dari GAK ini 30% ya. Sisanya kurang lebih 1% untuk modal kerja ya.
67% ini digunakan untuk pinjaman ke anak usaha, ya. 67% digunakan untuk memberi pinjaman ke anak usaha. Dibagi dua, 50% untuk anak usaha yang bernama Barang Makmur Dwi Tama, ya, ini digunakan untuk membeli batu bara, ya, dari Titan Infra Energy. Kemudian 50%-nya lagi diberikan pinjaman kepada PT Indo Lautan Energi, ya, anak usaha. Oleh Indo ini akan digunakan untuk membeli bahan bakar solar, ya, dari PT Exxon Mobil Lubricant Indonesia. Ya, jadi dia itu trading, ya, beli batu bara dijual ke orang lain, beli bahan bakar solar dijual ke orang lain, dan juga beli biji nikel untuk dijual ke orang lain. Jadi perusahaan ini tidak ada fasilitas produksi, ya. Nah, pemberian pinjaman ke anak usaha ini dikenakan bunga 2% hingga 5% per tahun, ya. Jangka waktu minimal 3 tahun. Ini bunganya ini di bawah pasar, ya. Sebagai yang memegang saham pengendali adalah Bapak Erwin Sutanto, ya. Bapak Erwin Sutanto. Perusahaan ini didirikan tahun 2009, jadi umurnya kurang lebih 15 tahunan, ya. 15 tahunan kurang lebih, ya. Ini adalah anak-anak usahanya, ya. Yang paling berpengaruh adalah ini, PT Indo Lautan Energi, ILE, ya. Ini solar, ya. Produknya solar, ya. Kontribusi terhadap pendapatan perseroan itu 47%. Ya, ini anak usaha yang inti nih, ya, bahan baku solar. Yang kedua adalah Bara Makmur Tama, ya, ini batu bara, ya, kontribusinya 11%, ya. Jadi fokusnya adalah perdagangan komoditas biji nikel, batu bara, bahan bakar solar, juga ada usaha jasa angkutan laut sama jasa pertambangan. Ya. Ini adalah produk dan layanan personal dan anak usaha, ya. Biji nikel tipe saprolit dan limonite, ya. Ini untuk kebutuhan semasa dalam negeri, ya. Ini produk-produknya tidak ada yang dijual di luar negeri, ya. Semuanya untuk dalam negeri. Bahan baku solarnya adalah tipe biodiesel 35%, ya, B35. Batu bara ini kalori sedang, ya. Ini untuk untuk pembangkit listrik, ya. Jarnya itu kandungannya 3.200 sampai 60.200 kilokal per kilogram. Ini adalah jasa angkutan laut, ya, angkutan antar pulau, transshipment, ya, kemudian kapal induk, ya, macam vessel, jasa, ya, jasa angkutan laut. Ini jasa pertambangan, ya, pemasaran, ya, untuk pasar domestik. Ini adalah pelanggan utama perseroan, ya, pelanggan utama perseroan. IWIP Group kontribusinya 20% dari pendapatan, IWIP Group 21% dari pendapatan. Persaingan usaha, ya, persaingan usahanya ini bisa dilihat untuk penjualan bahan bakar solar, dia berhadapan dengan Akra. Jasa angkutan laut ketemu dengan MBSS, ya. Dua emiten ini sudah go public, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan adalah ketersediaan pasokan biji nikel, batu bara, dan bahan bakar solar, ya. Kalau dia sulit dapat barangnya, ya, penjualannya akan seret, ya. Dari komoditas itu, dari biji nikel, batu bara, dan solar, nikel yang paling kontributor utama dari pendapatan. Ya, kalau harga nikelnya turun, ya, kurang bagus, ya, bagi kinerja pendapatan perseroan. Ya, saat ini harga nikel cenderung turun, ya. Kita bisa lihat dari laporan keuangannya Antam Inco, ya.
sama NJKL, ya. Kemudian ini didirikan tahun 2009. Risiko utama adalah kesediaan pasokan bahan biji nikel, batu bara, dan bahan bakar solar. Ya, ya ini adalah Pak Erwin Sutanto sebagai pengendali atau penerima manfaat. Pak Erwin ini juga mempunyai saham di APEC, ya. APEC itu Pratama Duta, kodenya APEC. Ya. Nah, ini adalah Pak Erwin Sutanto, umur 49 tahun, ya. Juga pernah bekerja di CP, Cepro, ya, Cepro ini. Oh bukan ya, ini CPPR, ya, grupnya Carompok Pan. Kemudian kita pindah ke ini, ya, yang ada nih hubungan kekeluargaan, ya. Antara Pak Erwin Sutanto sebagai Junedi Wedarisman, ya. Jadi Pak Erwin ini adalah kakak ipar, ya. Kakak ipar, jadi saudara kandungnya Pak Junedi perempuan menikah dengan Pak Erwin. Perusahaan ini mempunyai total aset 3 triliun, ya, per 2023, ya. Jadi cukup, ya, termasuk cukup besar, ya, aset perusahaan ini 3 triliun, ya. 50% berupa aktiva tetap, ya. Laba ditahan positif, ya, tidak ada defisit. Ya, ini adalah breakdown dari pendapatan usaha, ya, kita bisa lihat, ya, bahan baku solar, ya, kontributor utama biji nikel sama batu bara. Dari sektor komoditas ini penjualan ini merupakan kontributor utama, ya. Kalau yang jasa angkutan, tambangan itu kontribusinya kecil sekali, ya. Ini perdagangan, ya, jadi kontribusinya sangat besar, ya, hampir 95%, ya, dari total pendapatan. Tetapi kita lihat bahwa jasa perdagangan ini per April 2024 mengalami kerugian sebelum pajak. Ya, ini kurang bagus, ya. Justru yang membuat untung banyak itu di jasa pengangkutan. Ya, ini, ya, 65 miliar laba sebelum pajak. Ya, ini kondisi yang kurang bagus, ya. Kemudian ini ringkasannya. Dana IPO yang akan diraih itu mewakili 7% dari total aktiva, cukup sehat, dan 20% dari total ekuitas, cukup sehat, ya, tidak besar, ya. Ini adalah penggunaan dana, ini adalah hubungan kekeluargaan dari perusahaan ini, termasuk perusahaan belum profesional, ya. Antara komisaris utama dan direktur utama ada hubungan kekeluargaan, ya. Kita ke laporan keuangan, ya, sebagai bank kreditur adalah Bank UUB Indonesia, BCA, dan Bank Sahabat Sampurna. Ya, per akhir 2023 kita lihat rasio-rasio keuangannya, gross profit margin 8%. Ya, ini saya bilang dari pengalaman saya ini buruk ini, ya. Pendapatan dikurangi HPP sama dengan laba kotor. Itu cuannya cuma 8%, ya. Sangat kecil sekali nih. Ya, saya nggak suka nih. Ya, UPM 6%, NPM 5%, ya. Jadi ini memang menunjukkan ini adalah perusahaan retail, ya, seperti Ramayana itu margin-marginnya nggak bisa besar, ya. Kalau tambang bisa 40%, 30%, ya. ROE sangat baik, ya, 30%, ya, sangat baik, jauh di atas deposito plus inflasi, ya.
Ini per akhir 2023. Yang per April 2024 juga sama, GPM 8%. Ya ini April ya, per akhir April, belum setahun. OPM 6%, ya. NPM juga sama, ROE moderat 7%. Ini kan ROE ya. Ini kalau disetahun kan kurang lebih kali kali 3 ya, jadi 21 ya ROE-nya. DER-nya moderat 169%, ya, utangnya masih terkendali. Kemampuan membayar utang single digit saya nggak suka, saya tuh maunya yang double digit. Jadi secara umum, secara fundamental saya bilang buruk, ya, fundamentalnya buruk, ya. Bagaimana valuasinya? Valuasinya adalah kita tahu laba bersih per April itu 85 miliar, ya. Saya perkirakan sampai akhir 2024 dia mencapai 320 miliar, ya, sehingga EPS-nya 160, ketemu pernya 5,2 sampai 5,6 kali ya. Angkanya kecil ya, jauh di bawah 10, jadi pernya sih menarik. Book value-nya ketemu per sahamnya Rp763, PBV-nya pada harga IPO 8, tadi 835 sampai 900, ketemu PBV-nya itu 1,1 kali sampai 1,2 kali ya. Dari segi valuasi ini nggak mahal ya, PI di bawah 10, PBV sekitar 1 kali, cuma buruk. Jadi saya memberi rating spekulasi buy dan jual pada hari pertama. Ya, kalau bisa ya 10% udah lari lah ya pada hari pertama. Ya, karena ini fundamentalnya nggak bagus ya. Kalau ada pertanyaan bisa ketik di kolom chat ya. Kemudian saya pindah ke emiten BOT ya, ke emiten BOT. Ini ya, Newport Marine Services, kodenya BOAT ya. Kodenya BOAT. Jadwal IPO-nya masa penawaran umum 4 sampai 6 November 2024. Listing tanggal 8 November ya, jadi lebih awal ya. Yang tadi itu listingnya 11. Sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah Dana Reksa ya, dengan full komitmen. Perusahaan ini bergerak di bidang sewa dan menyewa kapal. Ya, jadi dia di samping punya kapal sendiri yang disewakan, juga sewa kapal untuk disewakan ke orang lain. Ya, untuk menunjang kegiatan lepas pantai di luar dan dalam negeri dengan fokus industri migas, ya, industri migas. PT BOT ini akan menawarkan saham sebanyak 1 miliar lembar, ya, kurang lebih ya, mewakili 29% dari jumlah modal dan didapatkan setor penuh setelah IPO. Nominalnya Rp5, harga penawaran 100 sampai Rp120 per lembar. Sehingga dana yang diraup maksimal Rp120 miliar. Ya, ini adalah komposisi pemegang saham sebelum IPO dan setelah IPO. Sebagai pemegang saham kita lihat ada kata-kata Soekarno Putra ya, ada 2 orang ini. Sudaya Soekarno Putra, Surya Soekarno Putra, Darmawati Juwana. Ini adalah satu keluarga. Ya, Darmawati ini ibu, 2 ini anak kandung. Ya, jadi sekali lagi dari sini kita bisa melihat bahwa ini perusahaan keluarga ya, dan belum profesional. Ya, kepemilikan saham masih dipegang oleh individu ya. Setelah IPO masuk masyarakat 1 miliar lembar ya, 29%. Jadi jumlah lembar saham yang ditempatkan setor penuh setelah IPO itu sebanyak 3,5 miliar lembar ya. Penggunaan dana ya, tadi kan total dana yang diraup maksimal 120 miliar ya.
Nah, ini mau digunakan ekuivalen 75 miliar, ya, lebih dari separuh, ya. Kan 120, separuhnya 60, ini 75 miliar rupiah untuk bayar sebagian utang, ya, yang ada di Exim Bank. Nah, ini tujuan yang kurang bagus, ya, untuk bayar sebagian utang, ya, sebagian utang, ya, bukan pelunasan, ya. Sisanya untuk modal kerja, yaitu membiayai menyewa kapal sewa, ya. Jadi dia itu nyewa kapal untuk disewakan, ya. Didirikan tahun 2008, jadi umurnya kurang lebih 16 tahun di Jakarta, ya. Jadi kegiatan usaha yang telah dijalankan saat ini adalah di bidang sewa dan menyewa kapal, ya, untuk menunjang kegiatan lepas pantai di luar dan dalam negeri dengan fokus industri migas, ya. Ya, dia memiliki saat ini kapal milik itu berarti yang dimiliki sendiri, ya, cuma 6, ya, yang terdiri dari 4 kapal untuk penumpang, ya, 4 kru utility vessel dan 2 anchor handling tug supply. Jadi ini kapal untuk apa? Untuk barang, ya, 2 anchor handling. Ini adalah gambarnya. Ya, jadi jumlah kapalnya nggak banyak, cuma 6, ya. Ya, ini, ya. Utilisasi kapal sudah cukup tinggi, ya, yang crewboat sudah 94%. Jadi memang harus ditambah. Untuk yang anchor handling 82%, ya. Persaingan usaha ada Wins yang sudah go public, ada LEAD sama ini kalau nggak salah ini Nasional Eka, ini apa ya kodenya, bentar. Kodenya itu LP, ya, LP kodenya, ya. Untuk persaingan usaha ini adalah kodenya LP, ya. Ini penjualan berdasarkan daerah, ya. Ada yang luar negeri, ya, 1 juta US dollar, mata uang dalam US dollar. Dalam negeri juga 2 juta, ya, jadi masih dominan yang dalam negeri, ya. Untuk tahun sebelumnya penjualan atau pemasaran itu 100% dari dalam negeri, ya. Risiko karena di fokusnya di migas, jadi risikonya yang utama adalah fluktuasi harga komoditi. Harga komoditi kalau turun trennya itu bisnisnya itu lesu, ya, karena orang takut untuk trading karena takut harganya turun, ya. Fluktuasi kurs, ya, karena kontraknya dalam US dollar, ya, dan sewanya juga dalam US dollar, ya. Untuk sewa kapal ini dia berdasarkan time charter, jadi berdasarkan waktu, ya, berdasarkan waktu, berapa jam, berapa hari, itu maksudnya dari time charter ini, ya. Ya, sebagai pengendali adalah Bapak Juhana, ya. Nah, ini Juhana, ya, Ibu, ya, dan Mawati Juhana ini adalah pemegang saham pengendali perseroan, ya. Ini, ya, nanti ada gambarnya, ya. Jadi ada 3 orang. Nah, ini, ya, Januari Juwana, ya, umur 64 tahun, ya. Nah, ini anaknya, ya, Sujaya Soekarno Putra, umur 38 tahun, ya, sama saudara kandungnya Surya Soekarno Putra, 1 tahun, ya. Nah, ini, ya, hubungan kekeluargaan, ya. Ini pendapatan, ya, sumber pendapatan dari kapal milik sendiri 2 juta dolar, kapal sewa 1 juta, ya. Porsinya 66% dari kapal milik sendiri dan 34% dari kapal sewa. Ya, ini kontribusi probabilitas, ya, yang per data terkini
kapal milik sendiri memberi kontribusi 72%, kapal sewa 28%. Ya, tahun 2023 malah yang kapal sendiri milik sendiri rugi malah, ya yang sewa naik. Jadi nggak ada yang nyewa nih. Ya. Jumlah aset per 2023 asetnya 35 juta dolar, ya. Ya, laba saldo laba ditahan positif semua, ya. Dia di modal ekuitasnya agak kebantu dari revaluasi aset, ya. Ini muncul surplus revaluasi aset, ya. Jadi asetnya dinilai ulang. Kita lihat dari laba rugi bahwa beban bunga itu memang cukup dominan, ya. Kontribusinya cukup besar. Ini yang menekan dari kinerja rugi laba emiten, ya. Yang saya kasih merah ini. Ya, 2023 laba usaha 1 juta, tetapi beban bunga dan keuangan hampir 1 juta juga, ya, jadi cukup cukup besar. Maka dari itu dia mau mengurangi utang, sebagian utang, ya. Untuk labanya per 30 April 2024 cuman ini, ya, cuman 1.700 dolar, ya, jeblok dari 15.000. Ya, jadi terkini datanya ini kurang bagus, ya. Dari pendapatan masih turun sedikit lah, ya. Laba usaha naik sedikit, ya. Ini kena beban pajak yang cukup besar, ya. Jadi dia jeblok. Kita lihat ini perjanjian dengan Bank BNI, ya, sebagai kreditur dulunya sempat tidak memenuhi perjanjian rasio yang disyaratkan, ya. Rasio lancar ini sempat melanggar, cuman sama emiten sama PT Boat ini utangnya dilunasi, ya, dilunasi utangnya ke Bank BNI. Jadi dia ini sudah tidak ada ini, ya, syarat ini yang dari DSCR DER dia memenuhi syarat, ya. Ini, ya, jadi 69% dari dana IPO untuk membayar sebagian pokok pinjaman, 31% untuk modal kerja, ya. Dana IPO yang akan diraup itu mewakili 21% dari total aktiva, ya, masih normal, dan 41% dari modal sendiri. Ya, perusahaan keluarga, kapalnya cuma sedikit, ya. Untuk rasio-rasio keuangannya per 2023 akhir GPM 20%, ya, moderat, ya, enggak seperti tadi cuma 6%, 9%. OPN 12%, enggak moderat. NPM-nya ini sangat buruk, cuma 1%, ya. Net profit margin cuma 1%, ya. ROE juga 1%, ya. Sangat-sangat jelek, ya. Saya nggak suka ini, ya. Per April 2024 GPM-nya 20%, stabil sama dengan yang tahunan yang kemarin. OPM juga sama, NPM-nya sangat buruk 0,05, ya. Kalau dikali ini kan per April, berarti dikali 3 aja cuma berapa, ya. ROE juga sama, ya. DER-nya terkendali 102%, rasio DSCR dan ICR single digit, saya nggak suka, jadi fundamentalnya jelek. Ya, jadi dua saham ini fundamentalnya kurang bagus, ya. Jadi Bapak Ibu harus berhati-hati kalau bisa jual pada hari pertama, ya. Dari segi PER, ya, kita lihat, ya, net profit April 2024 akhir itu cuma 2.000, ya, karena dia menggunakan dana IPO untuk bayar utang dan beban utangnya cukup dominan material terhadap laba usaha, maka saya perkirakan net profitnya bisa 30.000 dolar, ya, per sampai akhir tahun 2024 dengan asumsi US dollar rupiah 15.500, ketemu net profitnya cuma 500 juta rupiah, ya, dibagi dengan 3,5 miliar lembar,
ketemunya IPS-nya 0,13 rupiah sehingga pernya 700 kali, ya nggak masuk akal, ya sangat mahal. PBV-nya murah, ya PBV-nya sangat murah, ya saya nggak rated saham ini, ya ya ini valuasinya kita lihat, ya dari Wins, Leat, LP, Boat, ya dari DER yang paling sehat itu Wins sama LP, ya 24% sama 25%, Boat 102 moderat, ya yang Leat sangat tinggi di atas 300%, OPM LP yang paling tinggi 26%, ya Boat paling rendah, ROE Leat sama Boat sangat rendah, ya saya kasih warna merah, yang paling bagus LP 14%, ya dari valuasi pada harga saham per 25 Oktober PBV-nya Win 1 kali menarik, Leat 1,25, LP 1,47, dan Boat juga menarik, ya pernya PBV rendah, ya cuma kita harus lihat harus dikaitkan dengan fundamental, ya kalau fundamentalnya jelek otomatis valuasinya juga rendah, ya jadi kalau beli saham itu cari fundamental yang bagus, valuasi yang rendah, ya kalau fundamental bagus valuasinya tinggi ya jangan, ya dari per Win 16 kali, Leat 100 kali, LP 10 kali, Boat 700 kali, ya ya dari empat ini mestinya ya LP yang lumayan, ya ya kita lihat dari eh, LP kecil, ya yang paling asetnya yang paling besar tuh Wins, ya 200 miliar, ya. Oh ini dalam bentar ini dalam US ribu, ya kecuali LP, kalau LP ini dalam rupiah, jadi LP ini asetnya 2 triliun, ya buat yang ini yang paling kecil, ya di antara dolar, ya dia cuma 34 juta US dollar, ya LP ini 2 triliun ini, ya dalam miliar ini berarti kan 2 triliun asetnya, ya kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu bisa ketik di kolom chat sebelum saya akhiri, ya saya juga membuat rekaman untuk acara ini, jadi nanti saya download di YouTube Sekuritas Surabaya, ya ada pertanyaan silakan. Saya kira saya mau cek kolom chat, silakan Bapak Ibu. Sementara cukup, ya. Saya ucapkan banyak terima kasih, ya Bapak Ibu sekalian. Kalau malu bertanya di sini bisa DM saya langsung, ya. Nomor handphone saya di 0817 0303 5591, ya. Ya bisa DM saya, nggak usah sungkan, ya. Terima kasih, ya Bapak Ibu sekalian. Saya minta maaf, ya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam sehat selalu, ya. Tuhan memberkati kita semua. Izin saya untuk live dari Zoom ini, ya.